Kupikir suami pergi dinas biasa, tapi tagihan catering 500 juta mendadak masuk notifikasi. Ini buat klien. Alasannya berbohong. Tepat saat manajer hotel menagih pelunasan di depan tamu, kumatikan semua akses bank dari rumah. Detik berikutnya, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Aroma parfum maskulin yang menyengat memenuhi kamar tidur kami, bahkan sebelum matahari benar-benar menampakkan wajahnya. Saya duduk di tepi ranjang, memperhatikan Mas Damar yang sedang mematut diri di depan cermin besar lemari pakaian. Kemeja putihnya licin tanpa kerutan sedikit pun, dipadukan dengan setelan jas abu-abu gelap yang saya tahu harganya setara dengan 3 bulan gaji pegawai honorer. Harus rapi itu, Mas? Tanya saya pelan, berusaha menyembunyikan getar curiga dalam suara saya. Katanya cuma tinjauan proyek di luar kota. Biasanya kamu cuma pakai kemeja flanel dan celana jeans kalau ke lapangan. Mas Damar menoleh, senyumnya terukir sempurna, terlalu sempurna, seperti sudah dilatih. Ia berjalan mendekat, lalu mengecup kening saya sekilas. Dingin. Tidak ada hangat yang biasa saya rasakan 5 tahun lalu. Ini klien besar, Dek. Investor dari Jakarta. Aku harus tampil meyakinkan biar proyeknya gol, jawabnya sambil merapikan simpul dasinya. Kalau proyek ini tembus, bonusnya bisa buat kita renovasi rumah ibu di kampung. Kamu mau kan ibu senang? Saya terdiam mendengar kata, ibu. Mas Damar selalu tahu kartu as saya. Sejak ayah meninggal, membahagiakan ibu adalah satu-satunya tujuan hidup saya. Dan dia menggunakan alasan mulia itu untuk menutupi sesuatu yang janggal. Berapa hari? Tanya saya lagi, meski dia sudah mengatakannya tadi malam. 3 hari. Mungkin 4 kalau negosiasinya alot. Kamu jaga diri di rumah ya. Jangan lupa transfer uang bulanan buat ibu, pesannya sambil menyambar tas kerja kulit yang baru dibelinya bulan lalu. Tas yang bon pembeliannya tidak pernah saya lihat. Kartu kredit tambahannya di bawah. Oh, itu. Mas Damar tampak sedikit gugup, tangannya meraba saku jas bagian dalam. Iya, aku bawa. Buat jaga-jaga kalau perlu talangan jamuan makan klien. Nanti kantor ganti kok. Tenang saja, limitnya masih banyak, kan? Masih 500 juta, Mas. Itu limit gabungan tabunganku selama 10 tahun kerja. Sahut saya tajam, mengingatkan dia siapa pemilik aset sebenarnya di rumah ini. Mas Damar tertawa renyah, seolah ucapan saya adalah lelucon. Pelit amat sama suami sendiri. Nanti diganti berlipat ganda, sayang. Sudah ya, aku berangkat. Nanti telat pesawat. Tanpa menunggu saya mencium tangannya, dia bergegas keluar kamar. Suara langkah sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar begitu percaya diri. Beberapa detik kemudian, deru mesin mobil terdengar menjauh. Hening. Saya menghela napas panjang, mencoba menepis firasat buruk yang sejak tadi mencubit ulu hati. Mungkin saya hanya terlalu lelah bekerja. Sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan ekspor mebel, tekanan pekerjaan memang sering membuat saya paranoid. Saya memutuskan untuk merapikan kamar yang berantakan karena aktivitas Mas Damar tadi pagi. Saat memungut handuk basah yang dilempar sembarangan ke atas kursi rias, mata saya menangkap sesuatu di bawah meja nakas. Sebuah kertas tebal yang terlipat 2, sepertinya terjatuh dari sela-sela buku agenda Mas Damar saat dia memindahkan barang-barang ke tas barunya tadi. Saya memungutnya. Kertas itu licin, jenis kertas art paper mahal yang biasa digunakan untuk brosur eksklusif. Jantung saya mulai berdetak lebih cepat. Jemari saya gemetar saat membuka lipatan kertas itu. Di bagian sampul depan, tertulis dengan tinta emas timbul, Grand Ballroom Hotel Mulia, penawaran eksklusif paket Royal Wedding. Dahi saya berkerut. Untuk apa Mas Damar membawa brosur paket pernikahan hotel bintang 5? Apakah dia menjadi perantara wedding organizer? Setahu saya pekerjaan dia adalah kontraktor sipil, bukan perencana pernikahan. Saya membalik halaman brosur itu. Di halaman belakang, ada sebuah nota kecil yang dihektar dengan rapi. Itu bukan sekadar brosur penawaran, itu adalah bukti pembayaran uang muka. Mata saya membelalak membaca angka yang tertera di sana. Tanda jadi, DP 50 juta rupiah. Metode pembayaran,
Kartu kredit 4.588, kartu tambahan. Keterangan, pelunasan sisa 450 juta rupiah wajib dilakukan pada H1 acara. Darah saya mendesir hebat, naik ke ubun-ubun. Kartu kredit berakhiran 4.588 adalah kartu tambahan yang saya berikan untuk Mas Damar, kartu yang tersambung langsung dengan rekening utama hasil jerih payah saya. Namun, yang membuat napas saya benar-benar tercekat bukanlah nominal uangnya. Di kolom, nama kedua mempelai, tulisan tangan resepsionis hotel itu terbaca sangat jelas, meruntuhkan dunia saya dalam sekejap. Di sana tidak tertulis nama klien atau rekan bisnis. Di sana tertulis nama suami saya, Damar Prasetyo, bersanding dengan sebuah nama wanita yang tidak asing. Nama janda kaya pemilik butik di ujung jalan kompleks kami, yang selama ini sering dipuji Mas Damar sebagai wanita mandiri. Damar Prasetyo, Rania Wulandari. Tanggal resepsi, 26 Januari. Tanggal 26 Januari. Itu lusa. Hari Minggu. Lutut saya lemas. Saya merosot duduk di lantai dingin. Jadi, dinas luar kota, selama 3 hari itu adalah persiapan untuk pernikahan keduanya? Dan dia membiayai pesta megah itu menggunakan uang istrinya sendiri? Saya meremas kertas itu hingga kucel. Air mata yang saya kira akan tumpah, ternyata tertahan oleh rasa panas yang membakar dada. Bukan, ini bukan kesedihan. Ini kemarahan yang teramat sangat. Ponsel saya di atas kasur bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk. Saya meraihnya dengan tangan gemetar. Pesan dari Mas Damar. Dek, sudah sampai bandara. Doakan lancar ya. Oh ya, kalau ada notifikasi bank masuk jumlah besar, abaikan saja ya. Itu aku lagi gesek buat sewa alat berat proyek. Nanti diklaim kantor. Saya menatap layar ponsel itu dengan tatapan nyalang. Bibir saya menyunggingkan senyum miring, senyum yang belum pernah saya tunjukkan pada siapapun sebelumnya. Alat berat ya, Mas? Desis saya pelan di kamar yang sunyi. Baiklah. Silakan gesek sepuasmu hari ini. Nikmati hari-hari terakhirmu menjadi orang kaya. Setelah menemukan brosur terkutuk itu, saya tidak bisa tinggal diam. Saya bukan tipe istri yang akan menangis di pojokan kamar sambil menunggu suami pulang untuk meminta penjelasan. Saya butuh data. Saya butuh fakta yang tak terbantahkan. Saya bergegas menyalakan laptop kerja saya. Jari-jari saya menari cepat di atas keyboard, membuka situs perbankan daring. Saya harus memeriksa sejauh mana kerusakan yang telah dibuat Mas Damar pada keuangan kami, atau lebih tepatnya, keuangan saya. Layar monitor menyala terang, menampilkan deretan angka di kolom mutasi rekening. Mata saya menelusuri setiap baris transaksi selama 1 bulan terakhir. Dan di sanalah, kebenaran itu terpampang nyata, lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Bukan hanya 50 juta rupiah untuk uang muka gedung. 15 Januari, butik kebaya eksklusif, 25 juta rupiah. 18 Januari, toko perhiasan berlian, 45 juta rupiah. 20 Januari, agen perjalanan wisata, paket bulan madu Bali, 30 juta rupiah. Semuanya menggunakan kartu tambahan yang saya percayakan padanya. Total tagihan bulan ini sudah menembus angka 150 juta rupiah. Gila. Benar-benar gila. Uang yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit dari bonus tahunan dan lembur tak berkesudahan, dia hamburkan dalam sekejap untuk memanjakan wanita lain. Saya beralih membuka aplikasi media sosial. Akun Mas Damar bersih, tentu saja. Dia terlalu licik untuk memposting kebodohannya di akun utama. Tapi saya teringat nama itu. Rania Wulandari. Saya mengetik nama itu di kolom pencarian Instagram. Akunnya tidak dikunci. Bodoh. Kesombongan memang seringkali menjadi awal kehancuran. Dan benar saja, feed Instagram wanita itu penuh dengan pameran kemewahan baru. Foto pertama, sebuah cincin berlian melingkar di jari manisnya yang lentik. Captionnya membuat perut saya mual. Alhamdulillah, finally he proposed. Terima kasih sayang untuk kejutan manisnya. Blessed new beginnings. Foto kedua, dia sedang mencoba kebaya putih gading yang mewah, penuh payet berkilauan. Fitting terakhir. Gak sabar nunggu hari haji bismillah. Saya menggeser layar ke bawah, mencari jejak Mas Damar.
Dan saya menemukannya di sebuah Instagram story yang baru diunggah 1 jam yang lalu. Video pendek itu memperlihatkan suasana interior mobil. Bukan mobil Avanza butut kami, tapi interior mobil mewah berbalut kulit. Tangan seorang pria sedang memegang setir, dan di pergelangan tangannya melingkar jam tangan Rolex. Jam yang hilang dari laci saya minggu lalu, jam peninggalan almarhum ayah. Suara tawa manja Rania terdengar di latar belakang video. Sayang, nanti habis dari bandara kita langsung ke hotel ya? Aku mau spa dulu biar glowing pas resepsi. Lalu suara Mas Damar menjawab, suara yang sangat saya kenal. Iya, cantik. Apapun buat ratuku. Kartu sakti sudah siap. Kok? Kartu sakti, gumam saya, menirukan ucapannya dengan nada jijik. Dia menyebut kartu kredit saya sebagai kartu sakti. Dada saya sesak. Jadi jam tangan ayah bukan hilang terselip, tapi dia curi untuk bergaya di depan janda itu? Kurang ajar. Benar-benar kurang ajar. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benak saya. Mas Damar selalu menggunakan tablet lamanya di rumah untuk menonton film atau bermain game. Tablet itu terhubung dengan akun Google yang sama dengan ponselnya. Saya berlari ke ruang tengah, mencari tablet itu di bawah tumpukan majalah di meja kopi. Ketemu. Baterainya tinggal sedikit, tapi masih menyala. Saya segera membukanya. Tidak dikunci. Dia terlalu meremehkan kecerdasan saya. Saya membuka aplikasi Google Photos. Sinkronisasi otomatisnya menyala. Foto-foto terbaru yang diambil dari ponsel Mas Damar bermunculan satu persatu di layar tablet yang lebih besar. Foto tiket pesawat. Bukan 1, tapi 2. Atas nama Damar Prasetyo dan Rania Wulandari. Tujuan Jakarta. Foto screenshot percakapan chat. Saya memperbesar gambar itu. Nama kontaknya dinamai klien VIP. Klien VIP, Rania, yang nanti kalau istrimu curiga gimana? Tagihannya kan banyak banget. Mas Damar, tenang aja, Beb. Dia itu gampang dibodohi. Bilang aja buat modal proyek, dia pasti percaya. Lagian dia terlalu sibuk kerja, nggak bakal ngecek detail. Yang penting pestanya harus wah, biar mantan suamimu nyesel ninggalin kamu. Klien VIP, Rania, makasih ya, sayang. Kamu emang pahlawanku. Nanti kalau kita udah nikah, aku janji bakal layanin kamu lebih baik dari dia. Tangan saya mencengkeram pinggiran tablet itu erat-erat hingga buku jari memutih. Gampang dibodohi, katanya. Saya mengambil ponsel saya sendiri, lalu memotret layar tablet itu sebagai bukti cadangan. Saya simpan semua foto bukti transfer, foto tiket, foto cincin, dan tangkapan layar percakapan busuk itu ke dalam folder tersembunyi di cloud storage pribadi saya. Setelah semua bukti aman, saya meletakkan kembali tablet itu ke tempat semula. Saya harus bermain cantik. Jika saya melabraknya sekarang lewat telepon, dia pasti akan berkelit, memblokir akses saya, atau bahkan membatalkan transaksi sebelum tagihan final keluar. Itu tidak seru. Saya ingin dia merasa di atas angin. Saya ingin dia merasa menang, terbang tinggi di awan kebahagiaan semuanya. Karena semakin tinggi dia terbang, semakin sakit rasa hancurnya saat saya hempaskan nanti. Saya kembali ke kamar, menatap pantulan diri saya di cermin. Wajah saya pucat, tapi mata saya menyala. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya dingin yang mematikan. Nikmatilah spa MU, Rania, bisik saya pada bayangan di cermin. Dan kamu, Mas Damar, bersiaplah. Royal Wedding MU akan menjadi pertunjukan yang tak akan pernah dilupakan orang seumur hidup. Saya mengambil ponsel, membuka kontak notaris kepercayaan keluarga saya. Saya mengetik pesan singkat. Pak, tolong siapkan draft surat gugatan cerai dan pemisahan harta. Saya akan butuh itu hari Senin pagi. Urgent. Malam merambat lambat, seolah mengejek kegelisahan yang mendidih di dada saya. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Seharusnya, waktu istirahat bagi kebanyakan orang, tetapi bagi saya, ini adalah babak baru dari sandiwara yang harus saya mainkan. Ponsel di tangan saya terasa panas, atau mungkin telapak tangan saya yang berkeringat dingin. Di layar, notifikasi dari bank kembali muncul. Kali ini sebuah transaksi debit di restoran mewah di kawasan Jakarta Selatan. Nominalnya 3 juta rupiah.
Untuk makan malam, klien. Katanya, saya menekan tombol panggilan video ke nomor Mas Damar. Nada sambung berbunyi panjang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Hampir saja mati sebelum akhirnya wajahnya muncul di layar. Latar belakangnya tembok putih polos. Dia pintar memilih sudut. Wajahnya terlihat segar, rambutnya masih tertata rapi dengan sisa gel, berbeda jauh dengan wajah lelah orang yang katanya sedang berjibaku dengan negosiasi alot. Ada apa, Dek? Mas lagi rapat persiapan buat besok pagi sama tim legal klien. Penting banget, jangan diganggu dulu bisa, kan? Suaranya terdengar ketus, tanpa basa-basi. Ada nada tidak sabar yang sangat kentara. Saya menarik napas dalam, mengatur intonasi suara agar terdengar cemas. Kecemasan seorang istri bodoh yang takut uangnya hilang, bukan kecemasan istri yang tahu suaminya berkhianat. Maaf, Mas. Aku cuma kaget. Barusan ada notifikasi masuk lagi. 3 juta buat makan malam, terus tadi siang 45 juta di toko perhiasan. Itu beneran buat klien semua? Limit kartunya sudah mau habis. Mas, ujar saya dengan suara yang sengaja saya buat bergetar. Reaksi Mas Damar persis seperti dugaan saya. Dia tidak menjelaskan, dia meledak. Wajahnya merah padam di layar ponsel. Matanya melotot tajam seolah ingin menelan saya hidup-hidup lewat kamera. Astagfirullah. Kamu ini ya, suami lagi banting tulang cari muka di depan investor, malah diributkan soal uang receh, bentaknya. Suaranya cukup keras, hingga membuat saya menjauhkan ponsel dari telinga. Kamu pikir melobi orang kaya itu cukup modal air putih? Itu perhiasan buat pelicin, Dek. Buat istri Pak Bos investor biar dia mau tanda tangan kontrak miliaran. Kamu nggak ngerti bisnis, mending diam. Gaslighting. Manipulasi klasik. Dia memutarbalikan fakta, membuat seolah-olah pertanyaan wajar saya adalah bentuk ketidakpercayaan dan penghambat kesuksesannya. Tapi Mas, itu tabungan pendidikan anak kita nanti. Anak belum ada aja sudah ribut. Potongnya cepat. Kata-katanya menusuk jantung. Kami belum dikaruniai anak setelah 5 tahun menikah, dan itu selalu jadi bahan dia dan ibunya menyudutkan saya. Makanya dukung suami. Kalau proyek ini gol, uang segitu MAH kecil gantinya. Kamu ini jadi istri kok hitung-hitungan banget sama suami sendiri? Durhaka kamu kalau nggak percaya sama imam keluarga. Saya menggigit bibir bawah, menahan hasrat untuk berteriak bahwa saya tahu, investor, itu adalah janda genit bernama Rania. Saya tahu, pelicin, itu adalah cincin lamaran. Tapi belum saatnya. Saya harus sabar. Maaf, Mas. Aku salah. Aku cuma takut kita nggak punya pegangan kalau ada darurat. Ucap saya lirih, memasang wajah memelas terbaik saya. Mas Damar menghela napas kasar, terlihat sedikit puas karena berhasil membungkam saya. Ekspresinya melunak, tapi matanya tetap dingin. Tatapan merendahkan yang baru saya sadari sekarang. Ya sudah, jangan bikin Mas pusing lagi. Mas butuh fokus. Oh ya, besok pagi tolong transfer lagi 20 juta ke rekening pribadiku. Ada biaya tak terduga buat sewa gedung pertemuan. Kartu kredit kayaknya limitnya mepet. Takut ditolak pas gesek malu-maluin. 20 juta lagi? Tunai? Keberanian pria ini benar-benar luar biasa. Iya, Mas. Besok pagi aku transfer. Jawab saya patuh. Nah, gitu dong. Itu baru istri solehah. Doain Mas ya. Mas sayang kamu. Sambungan terputus. Layar kembali gelap. Mas sayang kamu, ulangnya tadi. Kalimat itu terdengar seperti ludah yang dilemparkan ke wajah saya. Saya meletakkan ponsel di meja makan, lalu berjalan ke arah dapur untuk mengambil air minum. Tenggorokan saya terasa kering kerontang. Saat saya kembali ke meja makan, ponsel saya berdenting lagi. Sebuah pesan masuk di aplikasi chat keluarga besar. Jantung saya berdegup kencang saat melihat nama pengirimnya, Ibu Mertua. Ibu mertua saya, wanita yang selama ini saya hormati, yang biaya pengobatan diabetesnya rutin saya bayar tiap bulan, mengirim sebuah foto di grup keluarga. Sepertinya dia salah kirim, atau mungkin dia pikir saya tidak akan paham. Foto itu memperlihatkan ibu mertua sedang duduk di kursi roda, tersenyum lebar memegang sebuah tas tangan bermerek,
Tas yang persis sama dengan yang saya lihat di majalah mode bulan lalu, harganya belasan juta. Di sampingnya, berdiri Mas Damar dan seorang wanita berbaju gamis sutra merah muda. Rania. Tangan Rania merangkul bahu ibu mertua dengan akrab. Mas Damar memegang tangan ibunya. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia yang sempurna. Di bawah foto itu, ada takarir, caption, yang ditulis ibu mertua. Alhamdulillah, akhirnya punya menantu yang ngerti selera ibu. Makasih ya nak Rania, tasnya cantik banget. Cocok buat dipakai di acara besar besok lusa. Semoga lancar ijab kabulnya sama Damar anakku sayang. Bismillah mantu baru rejeki baru. Dunia saya terasa runtuh untuk kedua kalinya. Bukan hanya suami. Ibu mertua pun terlibat. Mereka semua sekongkol. Ibu mertua yang selalu mengeluh sakit dan minta uang obat pada saya, ternyata bisa tersenyum segar bugar saat menerima tas mewah dari wanita lain. Acara besar besok lusa, tulisnya. Berarti ibu mertua tahu. Dia merestui. Dia mendukung perselingkuhan ini. Uang obat yang saya transfer bulan lalu mungkin dipakai untuk beli tiket pesawat menyusul ke Jakarta. Tangan saya gemetar hebat. Bukan karena sedih, tapi karena adrenalin yang membanjir. Saya baru saja menyadari bahwa saya tidak sedang melawan satu orang. Saya sedang melawan satu klan keluarga parasit yang ingin menghisap darah saya sampai kering. Tiba-tiba, pesan itu ditarik, dihapus, oleh pengirim. Pesan ini telah dihapus. Terlambat, Ibu. Saya sudah menangkap layarnya. Ponsel saya bergetar lagi. Panggilan masuk dari ibu mertua. Dia pasti panik menyadari dia salah kirim ke grup di mana ada saya di dalamnya. Saya menatap layar yang berkedip-kedip itu dengan tatapan kosong. Haruskah saya angkat? Atau saya biarkan dia mati ketakutan memikirkan apakah saya sempat melihat foto itu atau tidak? Saya membiarkan dering itu memecah kesunyian malam, nyaring dan menuntut, sementara otak saya mulai menyusun rencana yang jauh lebih kejam dari sekadar memblokir kartu kredit. Jika mereka ingin bermain api satu keluarga, maka saya akan membakar rumah mereka sekalian. Pagi itu matahari bersinar terik, seakan mengejek mendung tebal yang menggelayut di hati saya. Saya berangkat ke kantor dengan mata sembab yang tertutup kacamata hitam, mengabaikan 5 panggilan tak terjawab dari ibu mertua. Pukul 7 pagi, sebuah pesan panjang masuk ke aplikasi chat saya dari beliau. Enduk, maaf ya tadi malam ibu salah kirim gambar. Itu saudara sepupu jauh ibu lagi lamaran di kampung, ibu cuma iseng nyobain tas mahalnya. Jangan salah paham ya. Enduk, ibu tetap sayang sama kamu. Oh ya, obat diabetes ibu habis, tolong transfer 2 juta ya buat beli obat paten. Saya membaca pesan itu sambil menahan tawa getir di parkiran kantor. Saudara sepupu? Di kampung? Padahal jelas-jelas latar belakang foto itu adalah lobi hotel mewah di Jakarta, dan wanita di sebelahnya adalah Rania, tetangga kami. Kebohongan yang sangat amatiran. Dan hebatnya, di tengah kebohongan itu, dia masih sempat meminta uang. Saya tidak membalas. Saya mematikan layar ponsel dan melangkah masuk ke gedung kantor, mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Namun, bangkai yang ditutup rapat pun akhirnya akan tercium juga baunya. Sekitar pukul 11 siang, gawai saya bergetar tanpa henti di atas meja kerja. Bukan panggilan telepon, tapi rentetan notifikasi dari grup arisan komplek. Grup yang biasanya hanya berisi resep masakan atau tawaran diskon panci, hari ini mendadak riuh rendah. Bu RT, yang memang terkenal sebagai biang gosip, mengirimkan sebuah tautan undangan digital berwarna emas dan merah marun. Bu RT, Assalamualaikum ibu-ibu. Maaf nih sebelumnya. Saya dapat sebaran undangan ini dari teman senam saya yang kenal sama Bu Rania Butik. Ini kok calon mempelai prianya mirip banget sama Pak Damar suaminya Mbak Taria? Apa mata saya yang siwer? Jantung saya berhenti berdetak sekian detik. Saya menekan tautan itu dengan jari yang terasa beku. Layar ponsel memuat sebuah halaman situs undangan pernikahan yang didesain sangat mewah. Musik instrumen romantis langsung mengalun keluar dari pelantang suara ponsel. Bunga-bunga bermekaran di layar, lalu muncullah foto pre-wedding itu. Seorang pria gagah dengan setelan jas abu-abu, jas yang sama yang dipakai Mas Damar berangkat kemarin, sedang berlutut sambil menyodorkan cincin pada wanita cantik bergaun merah. Rania. Judul besar terpampang di bawahnya.
The Wedding of Damar Rania. Minggu, 26 Januari 2026. Grand Ballroom Hotel Mulia. Dunia di sekitar saya mendadak senyap. Suara ketikan papan tik rekan kerja, dering telepon kantor, suara mesin pendingin ruangan, semua lenyap. Yang terdengar hanya desing tajam di telinga saya. Saya gulir layar ke bawah, membaca detail yang semakin merobek kewarasan saya. Di bagian, turut mengundang, tertera jelas nama. Kel. Besar Bapak Sutomo, almarhum, Ibu Mirna. Ibu Mirna. Itu nama ibu mertua saya. Nama beliau terpampang dengan bangga di sana, bersanding dengan nama keluarga Rania. Ibu mertua bukan hanya tahu, dia adalah bagian dari panitia inti. Dia merestui putranya menikah lagi di atas penderitaan menantunya yang selama ini membiayai hidupnya. Air mata yang saya tahan sejak semalam akhirnya jebol. Bukan 1 atau 2 tetes, tapi aliran deras yang tak terbendung. Saya berlari ke kamar mandi kantor, mengunci pintu bilik paling ujung, dan menumpahkan jeritan tertahan ke dalam lipatan tisu. Saya merasa sangat bodoh. Sangat kerdil. Selama 5 tahun, saya bekerja keras pagi hingga malam, mengorbankan waktu istirahat, menunda punya anak demi mengejar karir agar ekonomi kami stabil, melunasi hutang judi mendiang ayah Mas Damar, merenovasi rumah ibunya, dan ini balasannya? Sebuah undangan pernikahan mewah di mana suami saya menjadi rajanya, dan wanita lain menjadi ratunya. Sementara saya hanyalah sponsor tunggal yang tidak diundang. Dompet berjalan yang akan dibuang setelah isinya dikuras habis. Saya kembali menatap layar ponsel. Di kolom, ucapan doa, pada undangan digital itu, ada satu komentar yang baru masuk 5 menit lalu. Damar Prasetyo, Bismillah, menuju lembaran baru bersama belahan jiwa yang sesungguhnya. Terima kasih MA, sudah merestui kami. Belahan jiwa yang sesungguhnya? Saya mengeja kalimat itu dengan napas tersengal. Hati saya hancur berkeping-keping. Bukan lagi retak, tapi hancur menjadi debu. Rasa sakitnya begitu fisik, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantung saya hingga memar. Namun, di tengah isak tangis yang menyedihkan itu, sebuah notifikasi surat elektronik, email, masuk ke gawai saya. Notifikasi otomatis dari sistem kartu kredit. Peringatan transaksi. Pembayaran tertunda sebesar 450 juta rupiah dari Hotel Mulia. Status, menunggu otorisasi. Jatuh tempo pembayaran, besok. Saya menatap angka 0 yang berderet itu. 450 juta. Uang pelunasan catering dan sewa gedung. Rupanya, pihak hotel sudah mencoba menarik dana, atau mungkin membuat tagihan terjadwal. Dan karena nominalnya sangat besar, sistem ban meminta konfirmasi ulang atau menunggu hingga tanggal jatuh tempo besok, hari H acara. Saya menghapus air mata di pipi dengan kasar. Napas saya yang tadi tersengal perlahan mulai teratur. Rasa sakit itu masih ada, perihnya luar biasa. Tapi di balik rasa perih itu, ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh. Sesuatu yang dingin, gelap, dan tajam. Mereka pikir saya sudah kalah. Mereka pikir saya adalah istri bodoh yang tidak tahu apa-apa, yang sedang sibuk bekerja di kantor sementara mereka bersiap pesta pora. Saya keluar dari kamar mandi, mencuci muka di wastafel, dan memoles ulang bedak serta lipstik saya. Saya menatap pantulan wanita di cermin itu. Matanya masih merah, tapi tatapannya bukan lagi tatapan korban. Kalian mau pesta? Bisik saya pada cermin. Baik, aku akan pastikan pestanya meriah. Sangat meriah sampai kalian ingin mati saja karena malu. Saya kembali ke meja kerja, mengambil ponsel, dan menelepon pihak bank prioritas. Kali ini bukan untuk memblokir kartu. Belum. Itu terlalu cepat. Halo, dengan Relationship Manager? Saya Tari. Tolong pastikan limit kartu saya dinaikkan sementara untuk besok. Ya, saya ada transaksi besar. Jangan diblokir dulu sampai saya beri instruksi kode darurat. Ya, saya ingin transaksi itu terlihat berhasil sampai detik terakhir. Saya menutup telepon. Lalu saya membuka kembali grup arisan yang masih heboh. Saya mengetik balasan singkat untuk Bu RT dan ibu-ibu lainnya. Waalaikumsalam, Bu RT. Wah, undangannya bagus ya. Doakan lancar ya, Bu. Mungkin Mas Damar mau kasih kejutan buat saya,
tapi malah ketahuan duluan hehehe. Saya tekan kirim. Biarkan mereka bingung. Biarkan mereka berpikir saya wanita gila yang menyangkal kenyataan. Karena besok, saat saya berdiri di tengah ballroom itu, sayalah yang akan tertawa paling akhir. Rumah tipe 45 yang kami cicil bersama. Ralat, yang saya cicil sendirian selama 5 tahun ini, terasa seperti gua hantu malam ini. Sunyi yang mencekam, bukan sunyi yang menenangkan. Biasanya, jam segini televisi di ruang tengah menyala, menampilkan acara berita atau pertandingan bola kesukaan Mas Damar. Biasanya, ada aroma kopi yang saya seduh untuk menemaninya main game. Malam ini, hanya ada suara detak jam dinding yang terdengar, seperti palu hakim yang sedang menghitung mundur vonis kematian pernikahan kami. Saya duduk bersimpuh di lantai ruang tengah, dikelilingi album foto pernikahan kami 5 tahun lalu. Di lembar-lembar foto itu, Mas Damar tersenyum begitu tulus, atau setidaknya terlihat tulus. Dia mencium tangan saya setelah ijab kabul, dia memeluk saya saat resepsi sederhana di gedung serbaguna kelurahan. "Kamu bohong, Mas," liris saya, mengusap wajahnya di foto itu. "Dulu kamu bilang resepsi sederhana nggak apa-apa, yang penting kita sah dan bisa nabung buat masa depan. Ternyata, kamu cuma menunda kemewahan itu untuk wanita lain." Air mata saya menetes jatuh tepat di atas foto wajahnya, membuat tintanya sedikit luntur. Rasanya sakit sekali. Lebih sakit daripada saat tahu dia selingkuh. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa saya tidak pernah dianggap cukup berharga untuk diperjuangkan, atau sekadar dirayakan. Bagi Mas Damar dan ibunya, saya hanyalah sapi perah yang harus terus menghasilkan susu sampai mati, tanpa perlu diberi rumput yang layak. Perut saya perih. Saya belum makan nasi sejak kemarin siang, hanya menenggak air putih untuk mengganjal lambung yang melilit. Tapi setiap kali melihat makanan, rasa mual langsung naik ke kerongkongan. Ting! Suara notifikasi ponsel memecah kesunyian. Pesan dari Mas Damar. "Dek, uang 20 jutanya mana? Kok belum masuk mutasi? Orang gedung udah nagih buat tambahan sewa lighting sama sound system. Cepetan ya, malu nih sama klien." Saya menatap layar itu dengan pandangan kabur. Tidak ada pertanyaan, "Kamu sudah makan?" atau "Gimana kabarmu di rumah sendirian?" Hanya uang, uang, dan uang. Dengan tangan gemetar yang lemas, saya membuka aplikasi perbankan. Saldo di tabungan pribadi saya tinggal tersisa 25 juta rupiah. Itu uang cadangan darurat terakhir saya. Jika saya transfer 20 juta sekarang, saya hampir tidak punya pegangan tunai. Logika saya berteriak, "Jangan kirim. Biarkan dia mampus." Tapi strategi saya berbisik lain, beri dia umpan terakhir. Buat dia merasa aman. Buat dia terbang setinggi-tingginya sebelum sayapnya kamu patahkan besok. Saya menarik napas panjang, menekan tombol transfer, memasukkan PIN, dan berhasil. 20 juta rupiah melayang dalam hitungan detik. Menguap begitu saja demi membiayai lampu sorot yang akan menerangi wajah pengkhianat itu. "Sudah, Mas," balas saya singkat. 1 menit kemudian, dia membalas dengan stiker beruang joget yang lucu. "Makasih sayangku. Kamu emang istri paling pengertian. Doain proyek gol ya. Besok aku pulang bawa kabar gembira." Saya melempar ponsel itu ke sofa. "Kabar gembira? Kabar bahwa kamu sudah resmi menjadi suami orang lain?" Saya mematikan lampu ruang tengah dan berjalan gontai menuju kamar tidur. Di atas kasur yang terasa terlalu luas ini, saya meringkuk memeluk guling bekas dia. Baunya masih tertinggal di sana. Bau keringat campur parfum murah yang dulu saya anggap aroma rumah. Sekarang, bau itu membuat saya ingin muntah. Saya mencoba memejamkan mata, tapi bayangan liar terus menghantui. Jam segini, di hotel mewah itu, apa yang sedang mereka lakukan? Apakah mereka sedang gladi resik? Apakah Mas Damar sedang memijat kaki Rania seperti dia dulu memijat kaki saya saat kami baru menikah? Apakah ibu mertua sedang tertawa bahagia membanggakan menantu barunya yang kaya raya? Rasa sepi ini membunuh saya pelan-pelan. Saya tidak bisa menelepon sahabat saya, Dinda, karena saya takut dia akan melabrak Mas Damar sekarang juga dan merusak rencana besar saya. Saya tidak bisa menelepon ibu kandung saya di kampung, karena saya tidak ingin beliau serangan jantung mendengar anaknya disia-siakan. Saya sendirian.
Benar-benar sendirian menanggung beban pengkhianatan ini. Isak tangis saya pecah lagi, kali ini tanpa suara. Hanya guncangan bahu yang hebat di tengah kegelapan kamar. Saya merasa jelek, tua, dan tidak berguna. Kepercayaan diri saya hancur lebur. Apa kurangnya saya? Saya bekerja, saya mengurus rumah, saya merawat ibunya. Kenapa masih dikhianati? Pukul 2 dini hari, saya terbangun karena haus. Dengan mata bengkak, saya kembali mengecek ponsel. Iseng, saya membuka profil chat Rania. Dia sedang daring. Status chatnya baru saja diperbarui 1 menit yang lalu. Sebuah video pendek. Di video itu, Rania sedang melakukan tur kamar, bukan kamar hotel. Tapi sepertinya dia sedang menunjukkan denah atau desain interior di sebuah tablet. Suara Rania terdengar manja. Sayang, nanti kalau kita udah nikah, kamar utamanya kita renovasi kayak gini ya. Jendelanya digedein biar terang. Terus kamar yang di belakang itu, yang bekas gudang, dijadiin walk-in closet buat tas-tasku. Lalu suara Mas Damar menyahut, beres, cantik. Nanti tembok pembatasnya kita jebol aja biar luas. Rumah itu kan atas namaku juga, bebas dong mau diapain aja. Darah saya yang tadi membeku karena sedih, mendadak mendidih hebat. Saya mengenali denah yang mereka bahas. Itu denah rumah ini. Rumah yang saya tempati sekarang. Kamar belakang yang dia sebut, bekas gudang, adalah ruang kerja saya. Dan Mas Damar bilang, rumah itu atas namaku juga? Bohong besar. Sertifikat rumah ini memang masih agunan di bank karena saya ambil KPR, tapi akad kreditnya atas nama saya. Dia tidak menyumbang 1 rupiah pun untuk uang muka maupun cicilan bulanan. Ternyata rencana mereka bukan hanya menikah. Rencana mereka adalah mengusir saya pelan-pelan, atau mungkin menjadikan saya istri tua yang tinggal di paviliun sementara Rania menguasai rumah induk. Mereka ingin merampas satu-satunya tempat saya bernaung. Saya bangkit dari kasur. Kesedihan itu lenyap seketika, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang buas. Saya berjalan menuju lemari pakaian, membuka pintu lemari lebar-lebar. Jari saya menelusuri deretan baju kerja yang membosankan, sampai akhirnya berhenti di sebuah gaun yang terbungkus plastik laundry di ujung lemari. Gaun satin berwarna merah darah. Gaun yang saya beli 2 tahun lalu untuk acara kantor, tapi tidak pernah saya pakai karena Mas Damar melarang. Terlalu mencolok. Dek, nanti dikira istri simpanan pejabat, katanya waktu itu. Sekarang saya tahu, dia melarang saya terlihat cantik karena dia takut kalah saing. Atau takut saya sadar bahwa saya bisa mendapatkan yang lebih baik dari dia. Saya merobek plastik pembungkusnya dengan kasar. Besok, saya tidak akan datang sebagai istri yang menangis memohon belas kasihan. Saya tidak akan datang sebagai korban yang lusuh. Besok, saya akan memakai gaun merah ini. Saya akan datang sebagai mimpi buruk terindah yang akan menghancurkan hidup mereka sampai ke akar-akarnya. Kamu mau jebol tembok rumahku, Mas? Desis saya sambil mencengkeram kain gaun itu erat-erat. Silakan coba. Tapi sebelum kamu menyentuh 1 batu bata pun, aku pastikan kamu akan membusuk di penjara. Hari Minggu tiba dengan langit Jakarta yang mendung, seolah turut berduka atas matinya sebuah kesetiaan. Namun, bagi saya, ini adalah hari perayaan. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar, memandangi sosok wanita asing yang menatap balik. Gaun satin merah darah itu membalut tubuh saya dengan sempurna, menonjolkan lekuk yang selama ini saya sembunyikan di balik kemeja kerja longgar. Riasan wajah saya tebal namun elegan, menyembunyikan mata sembab dan lingkaran hitam akibat kurang tidur. Bibir saya merah menyala, senada dengan gaun. Rambut yang biasanya hanya saya kuncir kuda, kini tergerai dengan gelombang indah hasil tatanan salon langganan yang saya datangi sejak subuh tadi. Hari ini, tari si istri penurut sudah mati. Yang ada hanyalah tari si eksekutor. Saya memesan taksi premium. Saya tidak mau datang dengan menyetir sendiri. Saya ingin datang layaknya tamu kehormatan, atau lebih tepatnya, pemilik acara yang sesungguhnya. Tepat pukul 10 pagi, mobil hitam mengkilap itu berhenti di lobi Hotel Bintang 5 di kawasan Senayan. Juru parkir dengan sigap membukakan pintu. Begitu kaki saya yang berbalut sepatu hak tinggi menyentuh karpet merah lobi, saya bisa merasakan beberapa pasang mata menoleh. Mereka mungkin mengira saya istri pejabat atau selebritas.
Tidak ada yang mengenali saya sebagai istri Damar, si kontraktor yang katanya sukses. Di depan pintu masuk Grand Ballroom, sebuah papan bunga raksasa menyambut dengan tulisan emas yang menyolok mata, Happy Wedding Damar Rania. Saya berhenti sejenak di depan papan itu. Ada rasa nyeri yang menusuk, tapi segera tertutup oleh rasa jijik saat melihat nama-nama pengirim karangan bunga lainnya. Kebanyakan adalah vendor-vendor proyek yang mungkin belum dibayar oleh Mas Damar, atau rekan bisnis yang dia tipu dengan citra palsunya. Saya tidak langsung masuk ke ruang pesta. Saya tahu jadwalnya. Sekarang masih sesi ramah tamah awal. Puncak acara, saat tagihan utama harus dilunasi, biasanya terjadi sebelum menu utama disajikan. Saya punya waktu untuk memantau situasi. Saya melangkah menuju lorong samping yang sepi, berniat mencari toilet untuk merapikan lipstik. Lorong itu berkarpet tebal, meredam suara langkah kaki saya. Saat saya hendak berbelok ke arah toilet wanita, suara isak tangis tertahan dan nada bicara tinggi menghentikan langkah saya. Suara itu berasal dari arah balkon merokok yang pintunya sedikit terbuka. Suara perempuan. Gue bilang sabar, Bang. Lu jangan bikin onar di sini. Suara itu bergetar, campuran antara panik dan marah. Saya mengintip sedikit dari balik pilar marmer. Jantung saya hampir copot. Itu Rania, sang pengantin wanita. Dia masih mengenakan kebaya akad nikah berwarna putih, belum berganti ke gaun resepsi. Dia memegang ponselnya dengan erat, wajahnya yang penuh riasan tampak tegang dan berkeringat dingin. Dia tidak menyadari kehadiran saya. Iya, gue tahu utang butik gue udah jatuh tempo 2 bulan lalu. Desis Rania setengah berteriak ke ponselnya. Tapi hari ini gue nikah sama orang kaya. Bang, lu denger nggak? Laki gue kontraktor tambang. Kartu kreditnya aja unlimited. Barusan dipakai bayar DP hotel 50 juta enteng banget. Saya membekap mulut saya sendiri agar tidak tertawa. Kontraktor tambang? Unlimited? Ya Tuhan, Mas Damar pasti membual setinggi langit untuk mendapatkan janda ini. Rania melanjutkan, suaranya makin putus asa. Pokoknya abis resepsi, duit amplop sama duit dia bakal gue pakai buat lunasin utang gue ke bos lu yang 2 miliar itu. Jangan kirim orang ke sini sekarang. Kalau laki gue tahu gue sebenarnya bangkrut dan butik gue mau disita bank, bisa batal nikah gue. Tolonglah, Bang kasih waktu sampai ntar malam. Lutut saya terasa lemas. Bukan karena sedih, tapi karena syok yang menggelikan. Jadi, ini adalah pernikahan penipuan ganda? Mas Damar menikahi Rania karena mengira Rania adalah janda kaya raya pemilik butik sukses yang bisa menopang gaya hidupnya. Sementara Rania menikahi Mas Damar karena mengira Mas Damar adalah kontraktor sukses yang bisa melunasi hutang-hutangnya yang menggunung. Dua benalu yang saling menempel, berharap bisa menghisap darah satu sama lain, padahal keduanya kosong melompong. Dan satu-satunya, darah yang nyata di sini adalah uang saya. Uang dari limit kartu kredit saya yang menjadi tumpuan harapan Rania untuk lolos dari kejaran penagih hutang. Saya mundur perlahan, menjauh dari balkon itu sebelum Rania melihat saya. Senyum di bibir saya merekah lebar, lebih lebar dari sebelumnya. Ini jauh lebih menarik dari yang saya duga. Saya berjalan kembali ke lobi utama dengan langkah ringan. Rasa sakit hati saya mendadak sembuh total. Bagaimana saya bisa sakit hati pada lelucon sekonyol ini? Mereka berdua pantas mendapatkan satu sama lain. Mereka adalah pasangan serasi dalam kebohongan. Saya mengeluarkan ponsel dari tas tangan kecil saya. Saya membuka aplikasi perbankan. Di layar, status kartu kredit utama saya masih aktif. Limit yang tersisa masih cukup untuk membayar pelunasan hotel. Pihak hotel pasti akan menagih sebentar lagi. Rania pasti sedang berdoa agar kartu itu bisa digesek untuk menyelamatkan nyawanya dari penagih hutang. Mas Damar pasti sedang bersiap memamerkan kartu itu dengan gaya sombongnya di depan mertua dan tamu undangan. Saya duduk di sebuah sofa bludru di pojok lobi yang menghadap langsung ke pintu ballroom. Dari sini, saya bisa melihat tamu-tamu mulai berdatangan. Dan tak lama kemudian, saya melihat Mas Damar keluar sebentar ke lobi, mungkin menunggu seseorang. Dia tampak gagah dengan jas yang saya setrika kemarin pagi. Tapi wajahnya terlihat gelisah. Dia terus-menerus mengecek ponselnya. Mungkin menunggu transferan uang dari saya? Atau menunggu konfirmasi dari pihak hotel?
Saya menatap punggung suami saya itu dari kejauhan. Punggung yang dulu saya jadikan sandaran, kini terlihat begitu rapuh. Nikmatilah 5 menit terakhirmu sebagai orang kaya palsu. Mas, gumam saya pelan. Jari telunjuk saya melayang di atas tombol merah di layar ponsel bertuliskan, blokir kartu sementara. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan setelan jas formal, sepertinya manajer hotel, menghampiri Mas Damar. Dia membawa mesin EDC, alat gesek kartu, dan sebuah map tagihan. Mas Damar tampak tersenyum lebar, merogoh saku jas bagian dalamnya, dan mengeluarkan kartu kredit platinum berwarna hitam. Kartu saya. Jantung saya berdegup kencang. Inilah saatnya. Drama yang sesungguhnya akan segera dimulai. Suasana Grand Ballroom mulai terasa sesak oleh aroma bunga lili dan parfum mahal. Tamu-tamu undangan, sebagian besar teman-teman sosialita palsu Rania dan kerabat Mas Damar yang datang dari kampung, sudah memenuhi ruangan. Mereka tertawa, berdenting gelas, menikmati hidangan pembuka yang harganya setara uang belanja bulanan saya. Saya menyelip masuk di antara kerumunan tamu. Gaun merah saya membuat beberapa kepala menoleh, tapi tidak ada yang mengenali saya. Bagi keluarga besar Mas Damar, saya hanyalah istri yang sibuk kerja, yang jarang muncul di acara keluarga karena memang jarang diajak. Bagi teman-teman Rania, saya hanyalah tamu asing yang mungkin kerabat jauh pengantin pria. Saya mengambil posisi strategis di dekat meja prasmanan utama, sedikit tersembunyi di balik pilar dekorasi bunga raksasa, namun memiliki pandangan jelas ke arah pelaminan dan meja VIP di depannya. Di pelaminan, Mas Damar dan Rania berdiri bersanding. Mereka tersenyum lebar menyalami tamu, meski saya bisa melihat ketegangan di sudut mata Rania. Tangannya mencengkeram lengan Mas Damar terlalu kuat. Di meja VIP paling depan, ibu mertua duduk di kursi roda dengan kebaya brokat emas menyolok. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan sambil memamerkan tas barunya ke ibu-ibu di sebelahnya. Anak saya kontraktor sukses, Bu. Istrinya yang ini pengusaha butik. Pasangan serasi kan? Gak kayak yang dulu, cuma karyawan biasa, pelit lagi. Samar-samar saya mendengar suara cempreng ibu mertua di antara hiruk-pikuk musik. Dada saya bergemuruh. Cuma karyawan biasa. Karyawan biasa yang membiayai operasi katarakmu tahun lalu, Bu. Tiba-tiba, musik orkestra meredup sedikit. Seorang MC bersuara bariton naik ke panggung. Hadirin sekalian, sebelum kita menikmati hidangan utama yang telah disiapkan khusus oleh chef internasional kami, marilah kita saksikan pemotongan kue pengantin setinggi 7 tingkat. Seru MC dengan semangat palsu. Tepuk tangan membahana. Mas Damar dan Rania turun dari pelaminan menuju kue raksasa di tengah ruangan. Mereka tampak seperti raja dan ratu sejagat. Namun, di sudut pandang saya melihat pergerakan lain. Manajer hotel yang tadi saya lihat di lobi, kini berjalan setengah bergegas mendekati area kue pengantin. Wajahnya tidak ramah. Di belakangnya, 2 staf keuangan mengekor membawa mesin EDC dan tumpukan struk. Inilah prosedurnya. Pelunasan harus dilakukan sebelum menu utama keluar. Manajer itu berbisik sopan namun tegas kepada Mas Damar. Mas Damar tampak mengangguk santai. Dengan gerakan teatrikal yang disengaja agar dilihat banyak orang, dia mengeluarkan dompet kulitnya. Dia mencabut kartu, black card, milik saya. Saya menahan napas. Jari saya sudah menempel di layar ponsel. Aplikasi mobile banking sudah terbuka di menu, blokir kartu. Silakan, Pak, ucap Mas Damar cukup keras, seolah ingin pamer. Gesek saja sekalian untuk tip kru. Manajer itu tersenyum lega, menerima kartu tersebut, dan memasukkannya ke mesin EDC. 1 detik. 2 detik. Saat jari manajer menekan tombol enter di mesin EDC, jari saya menekan tombol ya pada konfirmasi blokir kartu di ponsel. Sinyal data bekerja secepat kilat. Tut. Mesin EDC mengeluarkan bunyi panjang yang menyakitkan telinga. Lampu indikatornya berkedip merah. Kertas struk kecil keluar sedikit, lalu berhenti. Transaction finished. Dahi manajer hotel berkerut. Dia mencoba menggosok chip kartu itu ke kemejanya, lalu memasukkannya lagi. Mungkin sinyal, Pak. Sebentar, ujarnya mencoba tetap sopan. Mas Damar masih tersenyum, tapi senyumnya mulai kaku. Ah, biasa itu. Limitnya unlimited kok. Coba lagi. Manajer mencoba lagi.
Tut. Bunyi penolakan itu terdengar lebih nyaring di tengah jeda musik yang hening. Beberapa tamu di barisan depan mulai menoleh. Rania tampak pucat pasi, matanya melirik liar ke arah manajer. "Maaf, Pak Damar." Suara manajer mulai terdengar dingin dan keras, tidak lagi berbisik. Kartunya ditolak oleh bank penerbit. Keterangannya, blocked by cardholder. Apa? Mas Damar melotot. Nggak mungkin. Itu kartu saya. Coba lagi. Sudah 3 kali dicoba, Pak. Declined. Bapak ada kartu lain? Total tagihan yang harus dibayar sekarang adalah 450 juta rupiah. Kalau tidak dilunasi sekarang, mohon maaf, catering tidak bisa kami keluarkan. Suasana mendadak hening. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik. Pakai kartu lain, Mas? Desis Rania panik, mencengkeram lengan Mas Damar. Buruan, malu diliatin orang. Mas Damar tampak gelagapan. Dia merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu debit pribadinya, yang saya tahu isinya cuma sisa gaji bulan lalu. Dia menyerahkannya dengan tangan gemetar. Manajer menggeseknya. Tut. Insufficient funds, saldo tidak cukup. Maaf Pak, saldonya tidak cukup. Manajer itu berkata datar, suaranya cukup lantang hingga terdengar oleh meja VIP. Wajah Mas Damar berubah dari merah pada menjadi putih pucat seperti mayat. Keringat sebesar biji jagung mulai menetes di pelipisnya. Ibu mertua di kursi roda tampak bingung. Damar? Ada apa itu? Kok lama bayarnya? Ibu-ibu di sini udah lapar loh, teriaknya polos tanpa dosa. Mas Damar menoleh ke arah ibunya dengan tatapan putus asa. Lalu matanya beralih ke Rania. Ran, kamu ada talangan dulu nggak? Nanti aku ganti. Kartu aku kayaknya error sistem banknya. Mata Rania membelalak ngeri. Loh? Kok aku? Katanya kamu yang tanggung semua. Uangku kan lagi diputer di butik. Kebohongan mulai terurai. Manajer hotel mulai kehilangan kesabaran. Dia memberi kode pada staf keamanan yang berdiri di pintu. Pak Damar, Bu Rania, mohon selesaikan di kantor manajemen sekarang. Atau kami terpaksa menghentikan acara ini. Tunggu. Satu kata itu memecah ketegangan. Suara itu tenang, jernih, dan penuh otoritas. Saya melangkah keluar dari balik pilar. Sepatu hak tinggi saya mengetuk lantai marmer dengan irama yang mantap. Tap, tap, tap. Gaun merah saya menyala di bawah sorotan lampu chandelier. Semua mata tertuju pada saya. Mas Damar menoleh, dan saat dia melihat wajah saya, rahangnya jatuh seolah melihat hantu. Tari? Desisnya tak percaya. Saya berjalan perlahan membelah kerumunan tamu yang menyingkir memberi jalan, seolah saya adalah ratu yang sesungguhnya. Saya berhenti tepat di depan mereka, tersenyum manis, senyum paling mematikan yang pernah saya miliki. Maaf mengganggu pestanya, ucap saya dengan suara yang sengaja saya keraskan, tapi tetap elegan. Kartu itu ditolak bukan karena sistem error, Mas. Tapi karena pemilik aslinya, baru saja memblokirnya. Hening. 1 detik yang terasa seperti 1 abad. Lalu suara gelas pecah terdengar dari meja VIP. Ibu mertua menjatuhkan gelas jusnya. Matanya melotot menatap saya. Tari? Saya tidak menoleh ke arah mertua. Mata saya terkunci pada Mas Damar yang kini gemetar hebat. Selamat ya, Mas. Pestanya mewah sekali. Lanjut saya sambil menunjuk kue pengantin raksasa itu. Sayang sekali, kamu lupa satu hal kecil. Pesta semewah ini butuh uang sendiri, bukan uang istri yang kamu tinggal, dinas luar kota. Keriuhan di ballroom itu mati seketika, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Ratusan pasang mata menatap kami layaknya penonton yang sedang menyaksikan adegan puncak sebuah sinetron, bedanya ini nyata dan aromanya jauh lebih busuk. Mas Damar menatap saya dengan campuran rasa takut dan marah. Wajahnya yang tadi pucat kini merah padam, urat-urat lehernya menonjol. Dia sadar, topeng, kontraktor sukses, yang dia bangun mati-matian sedang saya retakkan di depan semua orang. Jangan ngawur kamu, Dek, bentaknya, mencoba mengambil kendali situasi dengan suara keras yang bergetar. Dia menoleh ke arah tamu undangan, lalu tertawa sumbang. Hadirin, maaf,
ini istri pertama saya. Dia sedang ada gangguan mental karena depresi, kami belum punya anak. Dia sering halusinasi merasa kaya. Dengungan bisik-bisik kembali terdengar. Beberapa tamu menatap saya dengan tatapan kasihan. Gaslighting tingkat dewa. Bahkan di detik-detik kehancurannya, dia masih mencoba membuat saya terlihat gila. Saya tidak marah. Saya justru tertawa pelan. Tawa yang renyah dan dingin, membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya meremang. Saya melangkah maju mendekati manajer hotel yang masih memegang kartu hitam saya. "Pak manajer," sapa saya sopan, mengabaikan Mas Damar yang hendak meraih tangan saya. "Bisa tolong sebutkan nama yang tertera di kartu itu?" Manajer itu tampak ragu sejenak, lalu melihat kartu di tangannya. "Ibu Mentari Ayudhya." Saya merogoh tas tangan, mengeluarkan KTP saya, dan menyodorkannya ke wajah Mas Damar, lalu ke arah manajer. "Cocok?" tanya saya. Manajer itu mengangguk kaku. "Cocok, Bu." "Bagus." Saya berbalik menghadap Mas Damar dan Rania yang kini berdiri kaku seperti patung lilin yang mulai meleleh. "Jadi, Mas, siapa yang halusinasi di sini? Kamu yang merasa kartu kredit istrimu adalah milikmu, atau aku yang memblokir uangku sendiri?" "Tari." "Cukup," desis Mas Damar, suaranya turun menjadi bisikan tajam penuh ancaman. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah saya. "Kita pulang sekarang. Jangan bikin malu ibu dan keluarga besar. Nanti di rumah kita bicarakan. Aku bisa jelaskan. Ini cuma salah paham bisnis." "Salah paham bisnis?" ulang saya lantang, sengaja agar ibu mertua di meja depan bisa mendengar. "Menikah lagi saat istrimu banting tulang kerja itu bisnis, Mas? Memakai uang tabungan rumah kita buat bayar catering ini, itu bisnis?" Saya menatap Rania yang kini tubuhnya gemetar hebat. Bedak tebalnya tidak bisa menutupi keringat dingin yang membanjir. "Dan kamu, Mbak Rania," ucap saya lembut tapi menusuk. "Selamat ya. Kamu berhasil merebut suami orang. Tapi sayang, kamu salah pilih mangsa. Kamu pikir dia kontraktor tambang? Dia cuma mandor proyek sipil yang gajinya numpang lewat di rekening saya. Mobil yang dia pakai jemput kamu, cicilannya saya yang bayar. Jas yang dia pakai, itu kredit di toko langganan saya." Mata Rania membelalak lebar, bola matanya nyaris keluar menatap Mas Damar. "Apa? Damar, kamu bilang kamu punya saham di perusahaan batubara. Kamu bilang rumah itu rumah warisan kamu." Mas Damar gelagapan, terjebak di antara dua wanita. "Ran, dengerin dulu, dia bohong. Dia cuma mau ngerusak kebahagiaan kita." "Kebahagiaan yang mana, Mas?" potong saya cepat. "Kebahagiaan di atas hutang?" Saya mengeluarkan ponsel saya, memperlihatkan layar yang menampilkan foto mutasi rekening yang sudah saya cetak besar di kertas HVS. Saya memang menyiapkannya di tas. Saya mengangkat kertas itu tinggi-tinggi. "Ini bukti transferan gaji dia yang cuma UMR Jakarta, dan ini bukti tagihan kartu kredit atas nama saya yang dipakai buat beli cincin di jari manismu itu, Mbak Rania," seru saya. "Cincin itu belum lunas. Masih cicilan 0% 6 bulan. Rania menatap cincin berlian di jarinya dengan tatapan horor, seolah benda itu tiba-tiba berubah menjadi bara api. Dengan histeris, dia mencabut cincin itu dan melemparnya ke dada Mas Damar. "Penipu. Bajingan," jerit Rania, suaranya melengking memecah keanggunan ballroom. "Gue udah keluar duit banyak buat dandan. Gue kira lu bisa lunasin utang butik gue." "Utang butik?" Mas Damar yang terkena lemparan cincin tampak bingung sekaligus marah. "Loh, katanya kamu pengusaha sukses? Katanya omzet butikmu ratusan juta? Kok minta lunasin utang?" Saya tertawa lagi, kali ini sambil bertepuk tangan pelan. Pro, pro, pro. Wah, plotnya makin seru, sindir saya. Jadi ini kisah cinta dua penipu yang saling tertipu? Romantis sekali. Suasana ballroom makin kacau. Tamu-tamu mulai berdiri, mengeluarkan ponsel, merekam kejadian memalukan ini. Ibu mertua terlihat memegangi dadanya, napasnya tersengal-sengal, entah akting atau asli, saya tidak peduli lagi. Manajer hotel akhirnya habis kesabaran. Dia memberi kode tegas pada staf keamanan.
4 orang berbadan tegap berseragam safari hitam mulai bergerak mendekat. "Mohon maaf, Bapak, Ibu," suara manajer terdengar tegas lewat pengeras suara kecil di jasnya. "Karena pembayaran gagal dan terjadi keributan, kami tidak bisa melanjutkan penyajian makanan. Kami minta pelunasan sekarang juga secara tunai atau debit, atau kami akan panggil polisi atas tuduhan penipuan jasa." "Bayar, Mas," teriak Rania sambil mendorong bahu Damar. "Lu yang bikin acara, lu yang bayar. Jangan bikin gue malu di depan temen-temen gue." "Aku gak punya uang tunai segitu," teriak Damar frustrasi, lalu matanya kembali menatap saya dengan tatapan memelas. Tatapan pengemis yang dulu sering dia pakai saat minta dibelikan motor sport. "Dek, Tari tolong Mas. Dek," suaranya merengek, hilang sudah wibawanya. Dia mencoba meraih tangan saya, bersimpu di kaki saya di hadapan ratusan orang. "Tolong buka blokirannya. Sekali ini aja. Mas janji habis ini kita perbaiki semuanya." "Mas hilaf. Kasihan Ibu, Dek. Ibu bisa jantungan kalau polisi datang." Saya menunduk menatap pria yang dulu saya cintai itu. Pria yang kini berlutut bukan karena cinta, tapi karena takut miskin dan dipenjara. "Ibu jantungan?" tanya saya dingin. "Waktu Ibu pamer tas baru dari selingkuhanmu di grup keluarga, Ibu sehat-sehat saja tuh. Waktu Ibu bilang aku menantu pelit padahal aku yang bayar insulinnya tiap bulan, Ibu juga gagah perkasa." Saya menarik kaki saya mundur, membuatnya nyaris tersungkur. "Maaf, Mas. Saya bukan ban berjalanmu lagi. Dan soal kita?" Saya merogoh tas lagi, mengeluarkan sebuah amplop coklat berlogo kantor pengacara. Saya jatuhkan amplop itu tepat di depan wajahnya yang berkeringat. "Gugatan cerai sudah saya daftarkan tadi pagi via kuasa hukum. Rumah, mobil, dan isi tabungan, semua sudah saya amankan buktinya sebagai harta bawaan dan harta bersama yang kamu gelapkan. Kamu miskin, Mas. Mulai detik ini, kamu gelandangan." Mas Damar menatap amplop itu dengan tatapan kosong. Dunianya runtuh sempurna. Namun, kejutan belum berakhir. Tiba-tiba, pintu ballroom terbanting terbuka dengan kasar. Suara keributan terdengar dari arah pintu masuk. Bukan polisi, tapi segerombolan pria bertampang sangar dengan jaket kulit dan tatapan beringas menerobos masuk melewati resepsionis. "Woi, mana yang namanya Rania?" teriak salah satu preman itu dengan suara menggelegar. Wajah Rania yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi seputih kertas. Dia mengenali suara itu. Itu adalah tamu yang paling dia takutkan. Penagih hutang yang dia ceritakan di telepon tadi. "Mampus," bisik Rania gemetar. Saya tersenyum puas. "Nah, Mas Damar, Mbak Rania, silakan nikmati hidangan penutup kalian. Saya pamit undur diri." Kekacauan yang terjadi selanjutnya bukanlah adegan yang biasa dilihat di resepsi pernikahan Hotel Bintang 5, melainkan lebih mirip kerusuhan di pasar gelap. Masuknya 5 orang pria bertubuh kekar dengan wajah beringas itu, mengubah atmosfer pesta yang elegan menjadi medan perang yang mencekam. Aroma parfum mahal seketika tergantikan oleh aroma keringat ketakutan yang menguar dari pori-pori Rania dan Damar. "Mana Rania? Jangan ngumpet lu," teriak pemimpin penagih hutang itu, seorang pria dengan bekas luka di pelipis yang membuat nyali siapapun ciut. Kakinya menendang salah satu tiang dekorasi bunga hingga roboh, memicu jeritan histeris dari para tamu undangan wanita. Rania, yang tadinya masih sempat berteriak arogan pada Damar, kini menciut di balik punggung suaminya. Dia menarik jas mahal Damar, jas yang belum lunas cicilannya, sebagai tameng hidup. Itu suami gue," teriak Rania dengan suara melengking, telunjuknya menuding wajah Damar yang pucat pasi. "Dia orang kaya. Dia yang bakal lunasin semua utang gue. Tagih ke dia." Mata saya membelalak takjub. Solidaritas cinta mereka ternyata hanya bertahan kurang dari 5 menit setelah kedok terbuka. Rania tanpa ragu melemparkan cinta sejatinya ke kandang singa demi menyelamatkan diri sendiri. Si penagih hutang menoleh ke arah Damar. Tatapannya menelanjangi sisa-sisa harga diri suami saya. "Oh, jadi ini bos tambang yang lu banggain itu?" Si preman terkekeh sinis, lalu dengan gerakan cepat mencengkeram kerah kemeja Damar, mengangkat tubuhnya sedikit hingga kaki Damar berjinjit. "Heh,
Bos. Bini lu utang 2 miliar buat modal gaya hidup sama muter bisnis bodong. Lu mau bayar sekarang atau gue acak-acak ini gedung? Sasa saya nggak tahu apa-apa, Bang. Damar tergagap, air mata ketakutan mulai menggenang di sudut matanya. Saya juga ditipu sama dia. Saya nggak punya uang. Demi Allah, Bang, lepaskan saya. Halah, pasangan penipu, bentak preman itu. Dia menghempaskan tubuh Damar hingga menabrak meja prasmanan. Piring-piring porselen berisi satai ayam dan rendang berjatuhan, pecah berantakan mengotori lantai marmer dan jas abu-abunya. Damar terjerembab di atas tumpukan makanan, berlumuran bumbu kacang yang kini tampak seperti kotoran di bajunya. Sungguh pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Ibu mertua yang melihat anak kesayangannya diperlakukan seperti binatang, tiba-tiba mendapatkan tenaga entah dari mana. Dia bangkit dari kursi rodanya, sebuah keajaiban medis mendadak, dan berlari tertatih menghampiri preman itu sambil memukulkan tas tangan mewahnya. Jangan pukuli anakku. Pergi kalian preman kampung. Ini acara orang kaya, jerit ibu histeris. Salah satu anak buah preman itu menepis tangan ibu dengan mudah, lalu matanya tertuju pada tas yang dipegang ibu. Tas yang tadi dipamerkan di grup keluarga. Wow, bos. Ini tas jaminan yang dibawa kabur Rania bulan lalu. Seru anak buah itu sambil merampas paksa tas dari tangan ibu. Jangan, ini hadiah mantuku. Ibu mempertahankan tas itu sekuat tenaga, tarik-menarik terjadi. Hadiah dengkulmu. Ini barang bukti. Si preman menarik keras hingga ibu mertua terpelanting jatuh ke lantai. Tas itu berpindah tangan. Si preman membuka isinya, menumpahkan segala macam barang milik ibu. Minyak angin, tisu basah, dan beberapa bungkus kue lemper yang rupanya diam-diam ibu ambil dari meja prasmanan untuk dibawa pulang. Tamu-tamu VIP, termasuk teman-teman sosialita Rania, mundur teratur dengan wajah jijik. Mereka tidak merekam lagi, mereka sibuk menyelamatkan diri, takut dikira komplotan penipu. Satu persatu mereka menyelinap keluar, meninggalkan pasangan pengantin itu dihakimi massa. Saya masih berdiri di dekat pintu keluar, menyaksikan runtuhnya kerajaan palsu itu dengan tangan bersedekap. Manajer hotel sudah menelepon polisi, sirene sayup-sayup terdengar dari kejauhan, tapi kerusakan di dalam sini sudah tak terperbaiki. Rania menangis meraung-raung saat cincin kawinnya ditarik paksa dari jarinya oleh penagih hutang sebagai pembayaran bunga. Damar, yang masih terkapar di lantai dengan baju kotor, menatap saya. Tatapannya bukan lagi tatapan memelas, melainkan tatapan orang yang sadar bahwa dia baru saja kehilangan satu-satunya sekoci penyelamat di tengah badai. Tari. Panggilnya lirih, suaranya serak tertelan keriuhan. Tolong mas, mas bisa mati di sini? Saya menatapnya lurus. Ada setitik rasa iba, sisa-sisa kenangan 5 tahun kami bersama. Tapi kemudian saya teringat brosur hotel yang dia sembunyikan. Saya teringat kata-kata, ibu bau tanah, yang pernah dia ucapkan saat menolak membiayai pengobatan ibu kandung saya dulu. Saya teringat bagaimana dia mencuri jam tangan almarhum ayah saya. Rasa iba itu menguap, digantikan oleh ketegasan. Kunci mobil, ucap saya datar, mengulurkan tangan. Apa? Damar bingung. Kunci mobil yang kamu bawa. Itu atas nama saya. Cicilannya saya yang lunasin bulan lalu. Mana? Dengan tangan gemetar penuh noda makanan, Damar merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci mobil dengan gantungan boneka beruang, gantungan yang dulu saya belikan. Saya menyambar kunci itu. Tari, kamu mau ninggalin mas di sini sama mereka? Tegak kamu, Dek? Saya menunduk sedikit, mendekatkan wajah saya ke telinganya agar dia mendengar jelas kata-kata perpisahan saya. Tega? Kamu lupa, mas? Kamu yang mengundang saya ke neraka ini. Saya cuma tamu yang pamit pulang lebih awal. Saya berbalik badan, mengibaskan rambut panjang saya, dan melangkah keluar dari ballroom tanpa menoleh lagi. Di belakang saya, suara sirine polisi terdengar makin dekat, beradu dengan teriakan Rania yang memaki Damar dan raungan ibu mertua yang meratapi tas mewahnya yang hilang. Saya berjalan melewati lobi hotel yang kini penuh dengan petugas keamanan yang berlarian masuk. Udara di luar hotel terasa begitu segar, jauh lebih bersih dibandingkan udara beracun di dalam sana.
Saya menekan tombol kunci mobil. Lampu mobil SUV hitam di parkiran VIP berkedip menyambut pemilik aslinya. Saat saya membuka pintu mobil, gawai saya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Saya membukanya sebelum menyalakan mesin. Itu sebuah foto. Foto Damar yang sedang diseret oleh polisi keluar dari hotel dengan tangan terborgol. Di sebelahnya Rania yang rambutnya acak-acakan juga digiring petugas. Namun, bukan itu yang membuat jantung saya berhenti berdetak sejenak. Di bagian bawah pesan itu, ada teks singkat yang dikirim oleh pengirim misterius itu. Kerja bagus, Butari. Pertunjukan yang menarik. Tapi hati-hati, Mas Damar mungkin bodoh, tapi dia meminjam uang, panas, atas nama ibu sebagai penjamin cadangan tanpa sepengetahuan ibu. Surat somasinya sedang menuju ke rumah ibu sekarang. Gawai di tangan saya hampir terjatuh. Damar, dia menjaminkan nama saya? Pesan misterius itu sempat membuat darah saya berdesir, tetapi tidak cukup untuk membuat saya memutar balik mobil kembali ke hotel. Saya justru memacu kendaraan lebih cepat menuju rumah. Rasa takut yang dulu sering menghantui saya setiap kali Mas Damar marah, kini telah lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanya adrenalin seorang petarung yang siap menghadapi ronde terakhir. Sesampainya di depan pagar rumah, firasat pesan itu terbukti. Sebuah motor metik terparkir melintang di depan gerbang. Dua orang pria berjaket kulit duduk di teras rumah saya sambil merokok. Puntung rokok berserakan mengotori lantai keramik yang baru saya pel pagi tadi. Mereka bukan preman pasar seperti yang di hotel tadi. Tampilan mereka lebih rapi, lebih mirip penagih hutang korporat, debt collector, resmi, tetapi aura mengintimidasi tetap terasa kuat. Saya turun dari mobil dengan langkah tenang, masih mengenakan gaun merah yang kini menjadi baju zirah saya. "Cari siapa, Pak?" tanya saya dingin, tanpa basa-basi. Salah satu pria itu berdiri, membuang puntung rokoknya sembarangan ke pot bunga kesayangan saya. "Ibu Mentari Ayudhya? Kami dari Koperasi Simpan Pinjam, Mitra Dana. Suami ibu, Pak Damar, punya tunggakan macet sebesar 200 juta rupiah. Ibu tercatat sebagai penjamin dengan tanda tangan basah di sini." Pria itu menyodorkan selembar dokumen fotokopi. Mata saya menyipit melihat kolom tanda tangan di atas materai itu. Ada tarikan garis yang mencoba meniru tanda tangan saya, tetapi terlihat kaku dan ragu-ragu. Khas tulisan tangan Mas Damar yang gemetar kalau sedang berbohong. "Tanggal berapa akad kredit ini?" tanya saya sambil menunjuk tanggal di sudut kertas. 2 minggu lalu. Tanggal 10 Januari. Saya tersenyum miring. Saya mengeluarkan ponsel, membuka galeri foto, dan mencari tanggal tersebut. "Pak, tanggal 10 Januari saya sedang dinas di Surabaya seharian penuh. Ini tiket pesawat saya, ini foto check-in hotel, dan ini daftar hadir rapat kantor saya di sana. Fisik saya tidak ada di Jakarta. Jadi, bagaimana mungkin saya tanda tangan basah di depan staf Bapak di Jakarta?" Wajah penagih hutang itu berubah keruh. Dia menatap dokumen itu lagi, lalu menatap saya. Berarti itu pemalsuan dokumen, Pak, potong saya tegas. Suami saya memalsukan tanda tangan saya. Dan asal Bapak tahu, saat ini Bapak Damar sedang diproses di Polsek Senayan atas kasus penipuan jasa hotel bintang 5. Kalau Bapak mau uang Bapak kembali, saya sarankan Bapak segera ke sana bawa bukti ini. Tambahkan pasal pemalsuan dokumen biar hukumannya makin berat. Kedua pria itu saling berpandangan. Mereka sadar baru saja ditipu oleh debitur yang sudah tamat riwayatnya. "Ibu tidak mau bantu bayar? Ini kan utang rumah tangga," pancing pria itu, meski nadanya mulai ragu. "Rumah tangga yang mana?" balas saya tajam. "Gugatan cerai saya sudah masuk. Itu utang pribadi dia untuk membiayai selingkuhannya. 1 rupiah pun saya tidak akan bayar. Silakan sita aset pribadi Damar kalau masih ada. Tapi kalau Bapak berani menyentuh 1 pot bunga pun di rumah ini yang sertifikatnya atas nama saya, pengacara saya akan laporkan Bapak atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan pengerusakan properti." Saya mengucapkan itu dengan intonasi seorang direktur yang sedang memecat karyawan, bukan sebagai istri yang ketakutan. Pria itu terdiam lama, lalu mendengus kesal. Dia menyambar dokumen itu kasar. "Sialan si Damar. Awas dia." Mereka berdua naik ke motor dan tancap gas meninggalkan rumah saya,
menuju kantor polisi untuk menambah panjang daftar dosa Mas Damar. Saya menghela napas lega. Kaki saya akhirnya terasa sedikit gemetar karena lelah. Saya masuk ke dalam rumah, mengunci pintu ganda, dan menyandarkan punggung di daun pintu. Hening. Kali ini, keheningan itu terasa damai. Bukan sepi yang menyiksa, tapi sepi yang membebaskan. 6 bulan kemudian, aroma cat tembok yang segar menguar di udara. Saya berdiri di tengah ruang tamu yang kini tampak jauh lebih luas dan terang. Tembok penyekat yang dulu ingin dijebol Mas Damar untuk walk-in closet Rania. Memang saya jebol, tapi untuk membuat perpustakaan mini dan ruang santai untuk saya sendiri. Tidak ada lagi nuansa suram di rumah ini. Sofa kulit imitasi pilihan Mas Damar sudah saya buang, diganti dengan sofa kain warna pastel yang lembut. Foto pernikahan kami di dinding sudah lama menjadi abu di tempat pembakaran sampah, digantikan lukisan abstrak karya seniman lokal yang saya beli saat pameran. Enduk, tehnya sudah siap. Suara lembut memanggil dari arah dapur. Saya menoleh. Ibu kandung saya, yang kini tinggal bersama saya, berjalan membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan pisang goreng. Wajah ibu terlihat jauh lebih segar dan bahagia sejak saya memboyongnya dari kampung sebulan lalu. Makasih, Bu. Saya mencium pipi beliau yang keriput namun hangat. Gimana sidang putusannya tadi? Lancar? Tanya ibu hati-hati sambil duduk di sofa baru kami. Saya tersenyum sambil menyeruput teh. Alhamdulillah, lancar Bu. Hakim memvonis Mas Damar 3 tahun 6 bulan penjara. Pasal berlapis, penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Semua aset sitaan dijual untuk bayar ganti rugi ke hotel dan korban-korban lain, termasuk si penagih hutang itu. Ibu mertuamu, gimana kabarnya? Rumahnya disita Bang, Bu. Ternyata sertifikatnya diam-diam sudah digadaikan Damar juga. Sekarang beliau tinggal di kontrakan petak, jualan gorengan. Tadi sempat mau minta maaf sama aku di parkiran pengadilan, tapi aku cuma senyum dan kasih salam dari jauh. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak mau memberi akses lagi ke hidupku. Bagus, ibu mengangguk mantap. Memaafkan itu buat ketenangan hatimu, Enduk. Tapi melupakan kejahatan orang itu namanya bodoh. Kamu pintar. Dan Rania? Kabar terakhir yang saya dengar dari grup arisan, yang sekarang menjadikan saya idola baru, dia kabur keluar pulau karena malu. Butiknya tutup total, dikejar-kejar lusinan member arisan bodong yang dia kelola. Hidupnya hancur karena gengsi yang dia bangun di atas pondasi pasir. Sore itu, saya duduk di teras rumah yang asri, memandangi langit senja yang berwarna jingga keunguan. Ponsel saya bergetar. Sebuah pesan masuk dari notaris muda yang membantu kasus saya selama ini. Pak Arya, notaris, Bu Tari, akta rumah sudah balik nama sepenuhnya atas nama Ibu. Selamat ya. Oh iya, kalau weekend ini luang, boleh saya ajak makan malam? Bukan bahas kasus, tapi syukuran kecil-kecilan. Saya tersenyum membaca pesan itu. Bukan senyum kemenangan balas dendam, tapi senyum harapan. Dulu saya pikir hidup saya berakhir saat dikhianati. Ternyata, itu hanyalah cara Tuhan membersihkan sampah yang menghalangi jalan saya menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Saya mengetik balasan singkat. Boleh, Pak. Tapi traktirannya di warung tenda saja ya, saya lagi nabung buat beli mobil baru. Saya meletakkan ponsel, memejamkan mata, dan menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Badai itu telah berlalu, dan matahari akhirnya bersinar terang di langit saya. Tamat.